2 Oktober kemarin ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Di Kabupaten Pacitan ada usaha batik saji yang masih bertahan hingga 37 tahun. Masih dibuat dengan cara tradisional mulai dari alat hingga pewarna dari bahan alami. Sementara perajin di Jember membuat kerajinan kain menggunakan metode seni ikat dan benang rajut. Kreasinya dengan metode handmade dapat menghasilkan omset hingga 35 juta rupiah per bulan. Sentra industri batik di Desa Sukoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan ini masih mempertahankan cara tradisional untuk menghasilkan selembar kain batik. Dirintis sejak 1987, batik saji dibuat dengan cara tradisional, mulai dari alat hingga pewarna dari bahan hasil alam. Dengan motif dasar buah pace khas Pacitan, dalam sehari sentra industri ini bisa memproduksi sekitar 60 kain batik dengan beragam motif. Itu yang banyak kontemporer. Sekarang apa maunya konsumen gitu, mereka nggak mau disamain ya, ganti motif. Jadi motifnya kontemporer sekarang. Yang pakem-pakem itu untuk khusus paling-paling ya untuk temanten itu masih produksi. Kain batik ini kemudian dijual mulai 130.000 hingga jutaan rupiah. Tak hanya di Indonesia, batik saji sudah merambah pasar internasional di benua Eropa seperti Swiss dan Belanda. Sementara di Jember, sebuah galeri yang berlokasi di Jalan Sriwijaya 16, Kecamatan Sumbersari, menghasilkan berbagai macam kerajinan dan aneka aksesoris dekoratif yang menawan. Kerajinan ini dibuat dengan metode makrame atau seni ikat. Ada juga pernak-pernik lainnya seperti vas bunga hingga tas kanvas plastik yang dibuat dengan metode streaming menggunakan benang rajut berbahan katun. Usaha yang dijalani Fani Angelia ini berawal dari coba-coba. Namun kini terus berkembang seiring banyaknya pemesan dari luar kota seperti Surabaya, Jakarta hingga Kalimantan yang banyak dipesan melalui marketplace. Cuman kami berdua, saya sama adik saya. Kemudian kita coba-coba untuk memasarkan. Ternyata kok diterima. Awalnya dari teman-teman dulu, mereka kok suka, Mbak bagus ini, coba deh saya pesan. Oke, akhirnya kami membuatlah beberapa, dipasarkan dan mereka bisa menerima gitu, senang dengan kreasi kami. Butuh waktu lama dan ketelitian untuk membuat satu aksesoris saja. Untuk itu setiap barang dibanderol sesuai tingkat kesulitannya. Seperti tas rajut benang katun yang dijual 300 hingga 350.000 rupiah. Sementara dompet atau tas kanvas plastik dijual antara 100 hingga 150.000. Tasnya kan nggak sama kayak tas lain ya, unik, terus motifnya kan bisa request. Jadi nggak mungkin kembar sama orang lain gitu. Jadi lebih unik. Dari segi harga gimana, Bu? Harganya juga dibandingkan di lainnya ya ini murah, terjangkau lah. Memasuki tahun ketiga sejak membuka galerinya, Fani kini bisa mendapatkan keuntungan 25 hingga 30 juta rupiah setiap bulan. Tim Liputan.